Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Memperkenalkan, nama saya Min Tenuye, NIM 2214201004, kelas 1 semester 4, jurusan ilmu keperawatan, mata kuliah keperawatan kesehatan prosedur. Dosen pengampu Nurse Richard Satrupan Escape MTes, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dengan video hal ini memenuhi UTS materi bagaimana pencegahan DM pada ibu hamil dan hiperemesis gravidarum. Penyebab hiperemesis gravidarum. Sebelum ketahui secara pasti tentang kondisi diseling-kali dikaitan dengan tingginya kadar normal dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh hari-hari plasenta sejak reproduksi pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkatkan sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih berisiko mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu pertama, berupa pertama kali mengandung, kedua, mengandung anak kembar, ketiga, menderita obesitas, keempat, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, kelima, mengalami hiperemesis gravidarum dan pada kehamilan sebelumnya, keenam, mengalami hamil hiperemesis gravidarum. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilang nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebih, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa pertama, sakit kepala, kedua, konstipasi, ketiga, sangat sensitif terjadi bau, keempat, inkonsistensia urine, kelima, produksi air liur berlebihan, jantung berdebar. Kapan harus ke dokter? Ibu hamil dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter kandung sejak awal kehamilan. Dengan begitu kondisi ibu yang yakin dapat selalu terpantau. Jadwal pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan adalah 1. Usia kehamilan 4-24 minggu, 1 kali setiap bulan. Kedua, usia kehamilan 28-36 minggu, 1 kali setiap 2 minggu.
Ketiga, usia kehamilan 36 sampai 40 minggu satu kali setiap 1 minggu. Di samping melakukan pemeriksaan rutin ini, hamil perlu segala pemeriksaan dari ke dokter. Jika mual dan muntah bertambah parah atau disertai dengan pertama, pusing. Kedua, tidak mau makan atau minum selama 12 jam. Ketiga, sakit perut. Keempat, gejala dehidrasi seperti lemah, jalan mual, air kecil, kulit kering, dan jantung berdebar. Kelima, muntah darah. Keenam, berat badan turun drastis. Obatan bertujuan untuk mengganti mual dan muntah mengganti cairan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi dan mengambilkan nafsu makan. Beberapa obat yang dapat diberikan oleh dokter adalah: pertama, obat anti mual seperti paracetamol atau Pepcid. Yang kedua, vitamin B1 atau dihamin. Ketiga, Pridoxine atau vitamin B6. Keempat, suplemen vitamin dan nutrisi. Jika hiperemesis gravidarum penyebab ibu hamil tidak mampu menelan cairan atau makanan sama sekali, dokter akan memberikan obat dan nutrisi melalui infus. Selain melalui infus, ibu hamil juga dapat menerima asupan makanan melalui selang makan. Aplikasi hiperemesis gravidarum. Beberapa komplikasi lain yang dapat terjadi adalah: pertama, malnutrisi. Kedua, gangguan fungsi hati dan ginjal. Ketiga, sindrom Mallory-Weiss, yaitu terjadi robekan dan dinding dalam kerongkongan esofagus. Keempat, muntah darah yang disebabkan oleh perdarahan dari rebekan di kerongkongan. Kelima, cemas dan depresi. Kelulusan dari SMA atau SMK yang bingung kuliah tempat di mana, mari bergabung bersama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena UNPI mempunyai akreditasi B, fakultas yang terjangkau, dosen yang berkualitas. UNPI juga mempunyai ada 6 fakultas. Fakultas pertama teknik, fakultas kedua hukum, fakultas ketiga sastra Inggris, fakultas keempat pertanian, fakultas kelima ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas yang keenam keperawatan. Terima kasih.